wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalifatul Umma dengan NIM P2019-1001. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pemilihan dan Evaluasi Penggunaan Bahan Ajar atau biasa disebut dengan USIM. Langsung saja kita membahas ke pembahasan yang pertama, yaitu pemilihan dan evaluasi bahan ajar. Yang pertama adalah pemilihan bahan ajar. Nah, dalam memilih dan mengembangkan bahan ajar sangat bergantung pada tujuan pembelajaran. Pengembangan bahan ajar berkaitan dengan dua aspek, yaitu yang pertama scope atau keluasan atau ruang lingkup, dan yang kedua adalah sequence. Sequence atau yang biasa disebut dengan tahapan-tahapan bahan ajar. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu yang pertama adalah pemilihan dan evaluasi bahan ajar. Di sini terdapat poin pertama, yaitu pemilihan bahan ajar. Dalam memilih dan mengembangkan bahan ajar sangat bergantung pada tujuan pembelajaran. Pengembangan bahan ajar berkaitan dengan dua aspek mendasar, yakni yang pertama adalah scope atau biasa dikatakan dengan ruang lingkup, dan sequence, yaitu tahapan dari bahan ajar. Nah, ruang lingkup bahan ajar berkaitan dengan keluasan bahan ajar yang dipandang relevan dalam mengantarkan peserta didik mencapai tujuan. Sedangkan tahapan-tahapan atau biasa disebut dengan sequence dalam bahan ajar ini mencakup tahapan struktural dengan pertimbangan kapan bahan ajar ini perlu didahulukan atau diakhirkan untuk dipelajari oleh peserta didik. Terdapat beberapa model untuk mengembangkan sequence atau tahapan-tahapan dari bahan ajar. Antara lain yang pertama adalah sequence logis, yakni pengembangan bahan ajar dimulai dari yang mudah menuju yang kompleks, dari bagian-bagian menuju ke keseluruhan. Nah, yang kedua adalah sequence psikologis. Sequence psikologis ini adalah pengembangan bahan ajar yang dimulai dari yang kompleks menuju yang mudah. Dan yang ketiga adalah sequence historis, yakni pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan fenomena-fenomena kesejarahan yang bergerak maju dari fenomena awal menuju berikutnya. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pemilihan bahan ajar atau materi pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah prinsip relevansi, di mana materi pembelajaran ini hendaknya relevan atau ada kaitannya dan hubungannya dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua adalah prinsip konsistensi, di mana apabila kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa ini ada 4 macam, maka belajar juga harus meliputi 4 macam juga. Yang terakhir adalah prinsip kecukupan, di mana materi yang diajarkan ini hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Poin yang kedua adalah evaluasi bahan ajar, di mana Hegberg dalam strategi memberikan 7 kriteria dalam mengevaluasi bahan ajar. Antara lain, yang pertama adalah isi, dan yang kedua adalah cara penyajian materi, yang ketiga adalah ilustrasi yang mencakup penggunaan gambar, peta, grafis, foto dalam bahan ajar cetak, yang keempat adalah bahan ajar pendukung, yang kelima kualitas teknis, yang keenam efektivitas, dan yang terakhir adalah kesan keseluruhan. Selanjutnya kita akan membahas tentang aspek kegunaan atau manfaat bahan ajar. Bahan ajar itu mempunyai manfaat yang banyak sekali. Salah satunya yaitu memberikan pengaruh yang besar terhadap keberhasilan pencapaian tujuan dalam suatu pembelajaran. Nah, diharapkan dengan adanya bahan ajar ini dapat membantu untuk pencapaian tujuan dalam suatu pembelajaran itu. Untuk manfaat dari bahan ajar itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu manfaat untuk pendidik atau guru dan juga manfaat untuk siswa. Manfaat bahan ajar bagi guru yang pertama adalah diperoleh bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga nanti hal-hal yang menjadi kebutuhan dalam proses pembelajaran peserta didik itu dapat terpenuhi dengan adanya bahan ajar tersebut. Nah, yang kedua yaitu tidak lagi bergantung kepada buku teks yang terkadang buku itu sulit untuk didapatkan, sehingga nantinya hal itu memudahkan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut, sehingga guru itu tidak pusing-pusing lagi untuk mencari buku teks yang sulit untuk didapatkan itu. Nah, yang ketiga yaitu memperkaya wawasan karena dikembangkan dengan berbagai macam referensi, sehingga wawasan seorang guru itu akan bertambah karena dengan adanya referensi A, referensi B itu nanti
dapat menambah atau memperkaya wawasan baru yang diterima oleh guru atau yang didapatkan oleh guru dari referensi tersebut. Yang keempat adalah menambah hasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan ajar, sehingga apabila ada seorang guru yang belum mempunyai pengalaman atau pengetahuan terkait dengan menulis bahan ajar, dengan adanya bahan ajar ini mereka akan mempunyai pengalaman tersendiri dan juga pengetahuan tentang bagaimana menulis bahan ajar tersebut. Nah, yang kelima adalah membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara seorang guru dengan peserta didik. Karena di sini peserta didik itu nantinya akan lebih percaya kepada gurunya. Nah, yang keenam atau yang terakhir adalah menambah angka kredit apabila bahan ajar itu dikumpulkan menjadi sebuah buku, lalu buku itu diterbitkan. Nah, itu tadi merupakan manfaat bahan ajar bagi seorang guru. Manfaat bahan ajar bagi siswa yang pertama adalah kegiatan pembelajaran akan lebih menarik. Karena dengan adanya bahan ajar, siswa itu akan tidak merasa bosan terhadap proses pembelajaran. Karena di sini siswa itu mempunyai waktu yang tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru saja. Yang kedua adalah kesempatan untuk belajar secara mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran guru. Nah, jadi ketika guru itu tidak bisa masuk ke kelas atau tidak bisa memberikan materi pelajaran, itu peserta didik bisa belajar secara mandiri tentang bahan ajar yang sudah ada tersebut, sehingga mereka tidak menggantungkan kehadiran guru. Sehingga apabila guru itu tidak bisa hadir dalam proses pembelajaran, dia itu bisa belajar secara mandiri. Sehingga nantinya ketika dia sering untuk belajar secara mandiri akan lebih menguasai materi yang ada di bahan ajar tersebut. Nah, manfaat yang ketiga adalah memberikan kemudahan untuk mempelajari kompetensi yang harus dikuasainya. Maksudnya yaitu dengan adanya bahan ajar memudahkan peserta didik itu untuk mempelajari kompetensi yang harus dikuasainya. Misalkan dia harus menguasai kompetensi A, dia harus menguasai kompetensi B, sehingga dengan adanya bahan ajar itu dia dapat dimudahkan untuk mempelajari kompetensi tersebut. Karena apabila tidak ada bahan ajar, mungkin mereka akan sulit untuk mempelajari atau kesusahan dalam mempelajari kompetensi yang harus dikuasainya. Nah, itu tadi merupakan 3 manfaat bahan ajar untuk 3. Perkembangan teori dan riset dalam penggunaan media. Perkembangan teori U dan V nampak dari beberapa literatur penelitian yang mengkaji penggunaan media digital dan khususnya internet. Tipologi variabel pola, penggunaan dan verifikasi berkembang di Ustadz Epson menyebutkan tipe gratifikasi yaitu verifikasi meneliti dan belajar, mencari hiburan, berkomunikasi dan interaksi sosial. Sharma dan Greenberg memperkenalkan tipologi gratifikasi yaitu verifikasi agar pengguna media tidak ketinggalan informasi, pengalihan diri dan hiburan, identifikasi teman sebaya, pencarian perasaan nyaman, aktivitas komunikasi atau gratifikasi terkait dengan karir atau pekerjaan. Sementara itu, Rubin berupaya mengetahui mengapa orang menonton televisi. Ia melakukan dengan cara mengelompokkan motif-motif tadi secara lebih rinci. Motif dimaksud terdiri dari motivasi mendapatkan perasaan nyaman, motivasi untuk menciptakan hubungan pertemanan, menghabiskan waktu, belajar mengenal suatu hal, belajar mengenal diri sendiri, motivasi untuk lari atau melupakan persoalan yang dihadapi. Menurut Choi dan Hoppe, tipologi gratifikasi penggunaan media berkaitan dengan khayalan, transaksi via internet, atau bahkan ada juga gratifikasi terkait seksualitas. Salah satu tradisi riset media yang kini cukup populer di kalangan peneliti yaitu penelitian tentang penggunaan media yang mengacu pada teori penggunaan dan gratifikasi. Berbeda dengan teori efek media lainnya yang menitik beratkan pada apa yang dilakukan media terhadap halayak umum dan menganggap penggunaan media bersifat homogen. Teori U dan G lebih memberikan perhatian pada apa yang dilakukan halayak umum terhadap media sebagai bentuk perilaku individu sebagai halayak aktif. Teori U dan G awalnya dikembangkan oleh Katz dan
Burevik dari Mass Media Usage and Gratification Model yang dipublikasikannya untuk pertama kali pada tahun 1974. Teori ini muncul pada saat teknologi televisi berkembang sekitar tahun 1960-an. Teoritisi media tertarik dengan pilihan yang dibuat oleh halayak dalam mengonsumsi pesan media. Asumsi teori ini yaitu halayak aktif dalam memenuhi kebutuhan dan dorongannya. Teori ini termasuk ke dalam tradisi sosio-psikologis yang memahami komunikasi sebagai pengaruh antar pribadi. Asumsi dasar pendekatan teori ini adalah bahwa penggunaan media bersifat aktif. Mereka menggunakan media karena memiliki tujuan tertentu, karena memiliki sumber-sumber lain untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka berinisiatif mengkaitkan kebutuhan dan pilihan media. Konsumsi media dapat memenuhi berbagai kebutuhan meskipun isi media tidak dapat digunakan untuk memprediksi pola gratifikasi secara tepat. Keaktifan halayak ditandai dengan pilihan-pilihan yang dibuat halayak yang dilatar belakangi oleh alasan yang berbeda. Alasan-alasan yang dimaksud misalnya alasan untuk keluar dari masalah atau aktivitas rutin, mencari informasi, mencari hiburan, membangun hubungan sosial, dan membangun identitas pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sayyidatul Lutfiatul Khairah, NIM T 2019-1010. Baik, di sini saya akan menjelaskan dasar teori pembelajaran. Pengertian media pembelajaran adalah media dalam arti sempit berarti komponen atau bahan. Sedangkan pembelajaran yaitu pemanfaatan secara maksimum sesuai komponen sistem dan sumber belajar. Menurut Hadmi Coco, yang dimaksud media ialah semua bentuk perantara yang dipakai oleh penyebar ide sehingga gagasan itu sampai kepada penerima. Sedangkan menurut MC Lohan, yaitu memberikan batasan yang intinya bahwa media sarana yang disebut saluran, karena pada hakikatnya media telah memperluas dan memperpanjang kemampuan manusia untuk merasakan, mendengar, dan melihat dalam batas jarak dan waktu tertentu. Sedangkan menurut Gerlach dan Eli, yaitu media pembelajaran memiliki cakupan yang luas, yaitu termasuk manusia. Materi atau kajian yang membangun suatu kondisi yang membuat peserta didik mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Media pembelajaran mencakup semua sumber yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dalam pembelajaran, sehingga bentuknya bisa berupa perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan dalam perangkat tersebut. Menurut Munadi, mendefinisikan media pembelajaran sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Baik, terima kasih. Peran penggunaan media. Dunia pendidikan yang kita alami sekarang ini bertumbuh pesat dan mengalami kemajuan pasca pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan. Era globalisasi pendidikan yang lebih menekankan kepada kreativitas dan hubungan-hubungan antara manusia yang bernilai ekonomi ini menjadi lebih menonjol daripada intelektualis dalam bidang matematika dan sains. Fakta ini menunjukkan bahwa pendidikan dinamis, bukan statis, yang mengikuti perkembangan zaman dan penerapan pendidikan untuk memajukan bangsa Indonesia yang tertib dalam penggunaan ekonomi, sosial budaya, dan politik. Pada era industri ini, seorang pendidik dapat menciptakan proses pembelajaran yang menarik, kreatif, inovatif, dan menyenangkan dengan pemanfaat beberapa media yang tren saat ini untuk meraih tujuan dari proses pembelajaran. Begitu pula seorang peserta didik di era milenial ini harus bisa pemanfaatan pembelajaran yang disajikan oleh seorang guru, yang mana pembelajaran tersebut bisa dikatakan menarik, kreatif, inovatif, dan menyenangkan.
karena dengan terpenuhinya kriteria pembelajaran tersebut dapat menjadikan dunia pembelajaran menjadi efektif dan berkembang dengan seiring zaman agar dapat menjawab tantangan di era milenial ini. Pada hakikatnya, kita sebagai peserta didik ataupun guru di era revolusi industri sudah mengetahui beberapa media pembelajaran yang keren, yang sudah terkenal dan mampu meningkatkan kualitas dalam pembelajaran. Pada era ini, peserta didik maupun guru dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber dan medium untuk dalam pembelajaran. Ada beberapa media pembelajaran yang keren dan sering digunakan oleh peserta didik maupun guru, diantaranya audio based learning, video based learning, website based learning, mobile based learning, dan blended learning. Belajar melalui video learning seperti YouTube misalnya juga bisa menunjang dalam pembelajaran bahasa Arab, misalnya mencari lagu-lagu Arab, pulsa, bernyanyi dan bergembiralah. Dengan itu peserta didik akan belajar bagaimana cara mengucapkan bahasa Arab, pulsa. Selain itu ia mendapatkan kosakata baru dalam bahasa Arab. Kemudian website learning juga merupakan tren media pembelajaran pada era ini. Website learning bisa diterapkan dalam pembelajaran bahasa Arab dengan penggunaan sistem one day one stance dan one day one story. Bacalah berita-berita aktual dalam bahasa Arab melalui surat kabar digital atau elektronik seperti web Al Jazeera dan Al Haram dan lain-lain. Dari bacaan ini Anda akan mendapatkan istilah-istilah dan ungkapan baru yang sesuai dengan perkembangan zaman now.